saya akan membahas 3 metode, yaitu yang pertama perkalian dan pembagian, yaitu perkalian berusun pendek, perkalian berusun panjang, pembagian berusun pendek, dan pembagian berusun panjang. Nah, selanjutnya materi dari FEB dan KPK. Setelah materi FEB dan KPK, yang terakhir yaitu sifat-sifat dalam data. Nah, mari kita bahas pertama terlebih dahulu, yaitu perkalian berusun pendek. Nah, ini sudah ada soal, yaitu 33 kali 12. Nah, langsung saja 66 ini sudah ada hasil 66. Jadi 66 ini diperoleh dari 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6, 2 kali 3 sama dengan 6. Kita tulis 66. Selanjutnya dari bawah lagi kan sudah 2, jadi 1 lagi, jadi 1 kali 3 1 kali 3 nah, kita tulis 33. Jadi diperoleh dari 1 3 3. Selanjutnya setelah 33 sudah ada, lalu kita jumlahkan jadi 6, karena tidak ada perubahan hasil saja. Kemudian 6 tambah 3 dengan 9, dia menjadi 3. Jadi hasil akhir dari 33 kali 12 adalah 396. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Terlihat yang tertulis yaitu 55 dikali 11. Nah, alhamdulillah kita kalikan, yaitu 1 kali 55, 1 kali 55. Jadi kita turunkan 55. 55 diperoleh dari 1 kali 5, 1 kali 5, 1 kali 5, jadi ditulis 55. Kemudian karena angka yang sama, jadi kita samakan saja, yaitu 1 kali 55, 1 kali 55. Ya. Di bawahnya juga kita tulis 55 yang diperoleh dari 1 kali 55, 1 kali 55. Setelah itu kita jumlahkan lagi seperti yang pertama tadi. 5 turun, 5 tambah 10, 10, jadi 0 terus terlebih dahulu. 1 kita taruh sini, jadi 605. Selanjutnya adalah varian berusun panjang. Seperti yang sudah ada di materi ini, terlihat 23 dikali 11. Nah, pertama-tama kita kalikan dulu satuan kali satuannya, yaitu 1 kali 3, maka hasilnya 3. Kemudian setelah satuan kali satuan kita lanjutkan menjadi satuan kali puluhan, yaitu 1 kali 23, jadi kurangnya 20, jadi 1 kali 20, tulis 20. Kemudian kita kalikan lagi puluhan dan satuannya. Nah, karena puluhan dari sebelah sini adalah 10, maka kita tulis, dan satuan dari 23 adalah 3, jadi kita tulis 10 kali 3, maka hasilnya 30. Sudah kita kalikan puluhan dan satuan, yang terakhir kita kalikan puluhan dan puluhannya. Nah, karena puluhan dari 23 adalah 20 dan puluhan dari 11 adalah 10, maka kita kalikan 10 kali 20, jadi hasilnya adalah 200. Setelah terkalikan semua, maka kita langsung saja jumlahkan. Jadi kita jumlahkan 3 tambah 0 tambah 0 sama dengan 3, 2 tambah 3 tambah 5, 2. Jadi hasil akhir dari 23 kali 11 adalah 253. Nah, soal yang kedua, 17 dikali 12. Nah, seperti pada soal pertama tadi, kita kalikan dulu satuan kali satuannya. Satuan dari 17 adalah 7 dan satuan dari 12 adalah 2, maka kita kalikan 2 kali 7, jadi hasilnya adalah 14. Setelah satuan kali satuan, maka kita lanjutkan menjadi satuan kali puluhan. Ini sudah diketahui tadi bahwa satuan dari 12 adalah 2, maka puluhan dari 17 adalah 10. Jadi kita kalikan 2 kali 10, maka hasilnya adalah 20. Setelah satuan kali puluhan, maka selanjutnya kita puluhan
dikali satuan. Nah, puluhan dari 12 adalah 10 dan satuan dari 17 adalah 7. Maka kita tulis 10 kali 7. Maka hasilnya ialah 70. Nah, karena sudah puluhan kali satuan, maka yang terakhir adalah puluhan kali puluhan. Yaitu karena 17 puluhannya adalah 10 dan 12 juga puluhannya adalah 10, maka kita hitung jadi 10 kali 10 dan hasilnya ialah 100. Nah, setelah tersusun semua, kita langsung saja jumlahkan 4 tambah 0, 4 tambah 0, 4 tambah 0, 4. Kemudian 1 tambah 2 tambah 3, 3 tambah 7 setengah 10, 10 tambah 0 10 dan plus 0 sini plus 1 sini ini jadi 2 kita cuma 2. Jadi hasil akhir dari perkalian persegi panjang 17 kali 12 adalah 204. Materi selanjutnya adalah pembagian bersusun pendek. Nah, seperti yang sudah ada di bentuk ini, saya bawa soal yaitu 336 dibagi 14. Nah, pertama-tama kita bagikan dulu angka yang di awal ini yaitu 33 dibagi 14. Barisan dengan 2, barisan 5, jadi kita tulis 2 di sini. Nah, 2 ini kita kalikan dengan 14, jadi hasilnya adalah 28. Nah, 28 ini kita kurangi dengan 33 tadi, jadi hasilnya adalah 5. Kemudian 6 hasilnya kita turunkan, jadi hasilnya adalah 56. 56 ini kita bagikan ke 14 tadi, maka hasilnya adalah 4. Nah, 4 dikali 14 dengan 56. 56 dikurangi 26, maka 26 dikurangi 56, maka hasilnya adalah 0. Jadi bagian selesai. Maka hasil akhir dari 336 dibagi 14 adalah 24. Nah, selanjutnya soal yang kedua, yaitu 375 dibagi 15. Nah, seperti pada soal pertama tadi, kita yang pertama-tama bagikan dulu puluhannya, yaitu 37 dibagi 15 dibagi 5, jadi hasilnya ialah 2. Kita tulis 2 ini. Nah, 2 dikali 15 sama dengan 30. Nah, jadi 375 ini maksudnya 37 ini dikurangi 30, maka dengan 7 5 turun. Jadi hasilnya adalah 75. 75 ini saya bagikan dengan 15, maka hasilnya adalah 5. 5 dikali 15 adalah 75, maka 75 dikali 75 ialah masih 75 di bagian besar. Jadi hasil akhir dari 75 dibagi 15 adalah 25. Materi selanjutnya adalah pembagian bersusun panjang. Nah, sedikit berbeda pada pembagian bersusun pendek tadi. Jadi susun panjang ini ada caranya sendiri, yaitu pertama kita bagikan dulu ratusan dari 464 ini. Nah, 464 ini ratusannya adalah 400. Jadi langsung saja kita bagikan, yaitu 400 dibagi 16. Jadi hasilnya adalah 25. 25 kita tulis di sini. Nah, setelah ada angka 25-nya, maka 25-nya kita kalikan ke 16 lagi. Jadi 25 kali 16 sama dengan 400. 400 kita tulis di bawah ini. Nah, setelah sudah ada angka ini, akan kita
kurangi. Jadi 464 dikurangi 500, maka hasilnya adalah 64. Nah, 64 ini kita bagi ke 16, maka hasilnya adalah 4. Jadi saudara kita melakukan 4 ini. Nah, 4 kali 16 sama dengan 64. 64 dikurang 64 sama dengan 0. Itu besar. Nah, terakhir karena tanya 5 dikurangi 4 sama dengan 29. Maka hasil akhir dari 464 bagi 16 adalah 29. Nah, selanjutnya soal nomor 2, yaitu 141 bagi 11. Nah, seperti pada cara yang pertama, jadi kita ambil ratusannya. Ratusan dari 121 ialah 100. Jadi 100 kita bagi dengan 11. Jadinya 9 bersisa 1. Jadi kita tulis saja 9. Tulis saja langsung 9 di sini. 9 dikali 11 hasilnya adalah 99. 99 kita tulis di sini. Nah, setelah sudah ada angka 99, langsung saja kita kurangi. 121 dikurang 99 adalah 22. Nah, 22 kita bagikan dengan 11 ini, maka hasilnya adalah 2. 2 dikali 11 sama dengan 22. 22 dikurang 22 sama dengan 0. Jadi bagian selesai. Nah, balik lagi ke atas ini. 9 tambah 2 sama dengan 11. Jadi hasil akhir dari 121 bagi 11 adalah 11. Selanjutnya ialah KPK dan NPB. Nah, di sini ada 2 soal logika dan 2 soal dari NPB. Pertama, kita akan bahas dari KPK dan NPB dulu. Nah, seperti yang sudah dilihat di penulis ini, tentukan KPK dari 12, 18, dan 4. Nah, pertama-tama kita selesaikan dulu pada tabel 12, yang mana 12 ini dapat bagi 2, jadi 6. Kemudian 6 juga dapat bagi jadi 2, jadi hasilnya 3. Nah, sementara 3 yaitu langsung saja kita bagi 3 juga, jadi hasilnya 1. Kemudian kita lanjutkan tabel 18, karena 18 ini saya bagi 2 tadi, jadi hasilnya 9. Nah, karena menyesuaikan tabel pertama, jadi 9 dulu, 3 ke tabel 3 dan bagi 3, jadi hasilnya jadi 3, kemudian 3 bagi 3 jadi sama 1. Kemudian 24 bagi 2 bisa menjadi 12. 12 kita bagi 2 menjadi 6. 6 kita bagi 3 menjadi 2. Kemudian 2 kita jadi 2, jadi 1. Jadi KPK dari 18, 12, 18, 24 ialah 2 terus ini 3 kali 2 kali 3 kali 2 lagi dan kali 3 lagi, itu hasilnya ini 72. Nah, jadi hasil dari KPK 12, 12, 24 adalah 72. Selanjutnya ialah tentukan KPK dari 15, 25, dan 30. Nah, langsung saja pada tabel pertama yaitu soal 15. 15 dapat bagi 3, yaitu hasilnya 5. Kemudian 5 dapat bagi 5, jadi hasilnya 1. Nah, karena 25 ini tidak bisa bagi 3, jadi dia turun jadi 25. Kemudian 25 bisa jadi bagi 5, jadi hasilnya 5. Kemudian 5 bisa bagi 5, jadi hasilnya 1. Kemudian tabel 30 bisa bagi
3. Jadi hasilnya 10, kemudian 10 bisa dibagi 5, hasilnya 2, 2 bisa dibagi 2, hasilnya 1. Jadi KPK dari 15, 25, 30 ialah 3 dikali 5 dikali 5 dikali 2, kemudian hasilnya ialah 150. Nah, kemudian setelah MPB kita akan bahas maksudnya setelah kita bahas KPK yaitu nanti kita bahas MPB. Nah, karena MPB ini sedikit berbeda dari KPK, yaitu kalau MPB ini langsung merata pembagiannya, sedangkan ketika kan ada yang tidak merata, tapi MPB ini langsung merata. Gimana contohnya? Seperti ini contohnya. Terlihat di gambar tulis hitungan MPB dari 12, 18, 30. Nah, langsung saja kita masuk ke tabel, yaitu 12, 18, dan 30. Nah, 3 angka tersebut bisa dibagi 2, yaitu 12 bagi 2 sama dengan 6, 18 bagi 2 sama dengan 9, dan 30 bagi 2 sama dengan 15. Nah, ketiga angka yang tadi itu dibagi ini ternyata bisa dibagi 3. Jadi 2 bagi 3 sama maksudnya 6 bagi 3 sama 2, kemudian 9 dikali 3 sama 3, dan 15 bagi 3 sama dengan 5. Nah, hasil akhirnya karena 2, 3, 5 ini bisa dibagi lagi dengan angka yang sama, jadi seperti ini. Jadi nilai MPB dari 12, 18, 30 sama dengan 2 dikali 3. Jadi cara langsung hasilnya ialah 6. Nah, untuk soal berikutnya, tentukan MPB dari 24, 36, dan 60. Nah, 3 tersebut ini akan bisa menjadi 2, yaitu 24 bagi 2 sama dengan 12, 36 bagi 2 sama dengan 18, 60 bagi 2 sama dengan 30. Nah, 3 angka tersebut juga bisa dibagi 2 lagi, yaitu 12 bagi 2 sama dengan 6, 18 bagi 2 sama dengan 9, 30 bagi 2 sama dengan 15. Nah, ternyata 6, 9, 15 ini bisa dibagi 3. Jadi 6 bagi 3 sama dengan 2, 9 bagi 3 sama dengan 3, 15 bagi 3 sama dengan 5. Nah, karena 2, 3 dari ini bisa dibagi lagi, jadi tentu saja kita selesai penyelesaiannya, yaitu nilai MPB dari 4, 36, dan 60 ialah 2 kali 2 kali 3, maka hasilnya ialah 12. Jadi hasil akhir dari MPB 24, 36, dan 60 ialah 12. Baik, materi selanjutnya ialah saya akan jelaskan sifat bangun datar. Nah, bangun datar pertama ialah segitiga. Sifat yang saya pilih ialah segitiga sama isi. Nah, segitiga sama isi ini memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama mempunyai 3 buah sisi yang sama panjang, yaitu AB, BC, dan CA. Mereka sama panjang. Kemudian mempunyai 3 sudut yang sama besar, sudut A sama besar, sudut B sama besar, dan sudut C sama besar. Kemudian mempunyai 3 sumbu simetri ini. Kemudian setelah segitiga, sifat bangun datar kedua ialah persegi. Nah, persegi ini memiliki 5 sifat, yaitu yang pertama mempunyai 4 buah sisi yang sama panjang, yaitu AB, BC, CD, dan AD. Nah, kemudian mempunyai sisi-sisi yang berhadapan sejajar, AB, CD, BC, dan AD. Nah, kita lihat AB, CD, BC, dan DA.
dan AD. Nah, kemudian mempunyai 4 buah sudut yang sama besar. Bisa lihat ini, sudut A sama besar, sudut B sama besar, sudut C sama besar, dan sudut D sama besar. Nah, kemudian mempunyai diagonal yang sama panjang. Bisa dilihat sudut BD sama panjang dengan sudut diagonal sudut AC. Kemudian diagonalnya saling berpotongan tingkat lurus dan membagi 2 sama panjang diagonal seperti AO dengan OC, DO dengan OD. Ini AO, kemudian OC, kemudian DO dan OD. Nah, setelah persegi, kita selanjutnya akan bahas jajar-jenjang. Nah, pada bangunan jajar-jenjang ini memiliki 7 sifat, di mana yang pertama mempunyai 4 buah sisi AB, BC, CD, dan DA. Kemudian mempunyai sisi-sisi yang berhadapan sama panjang sejajar seperti AB sama panjang dan sejajar dengan CD, AD sama panjang dan sejajar dengan sisi BC, AD sama panjang dan sejajar dengan BC, AD dengan CD. Kemudian AD sama sejajar dengan BC. Nah, kemudian mempunyai sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan bukan sudut siku. A, B, C, dan D. Kemudian mempunyai 2 diagonal di satu titik yang saling membagi 2 sama panjang. Ini. Nah, lihat AO, kemudian OC, kemudian BO, dan OD. Nah, setelah itu diagonalnya membagi jajar-jajar menjadi 2 segitiga yang kongruen seperti ABC dan CA. ABC kemudian segitiga, kemudian CA segitiga. Setelah itu jumlah pasang sudut yang saling berdekatan pada setiap jajar-jajar adalah 180 derajat. Misalnya sudut A, diagonal sudut A dan diagonal sudut C 180 derajat, dan diagonal sudut B dan diagonal sudut D dengan 180 derajat. Nah, sifat terakhir yaitu mempunyai 2 simetri putar dan tidak memiliki simetri lipat. Nah, simetri putar dan tidak memiliki simetri lipat. Dasar terakhir ialah belah tepat. Di mana belah tepat ini mempunyai 5 sifat. Yaitu yang pertama memiliki 4 posisi, yaitu bisa lihat ini AD, kemudian DC, selanjutnya CB, dan yang terakhir yaitu BA. Nah, setelah memiliki 4 posisi, kemudian mempunyai 4 buah titik sudut. Bisa lihat sini, sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Kemudian kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang tidak lurus satu sama lain, diagonal AC dan diagonal BD. Nah, saya lihat diagonal AC dan diagonal BD, AC BD. Kemudian memiliki 2 simetri lipat. Pertama, bertemu dengan D dan AC sebagai siku simetri lipat. Kedua, A bertemu dengan C dan BD sebagai siku simetri. Kita lihat D dengan AC, kemudian
A bersama dengan C, B, D. Jadi garis lurus simetri. Sifat yang terakhir ialah mempunyai dua simetri buta dengan sudut 180 derajat dan 360 derajat. Nah, bisa dilihat yang 180 derajat dan buta jadi 360 derajat. Mungkin cukup sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Bila saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.